Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh ya, contoh soal yang kemungkinan nanti soal UAS-nya yang nggak jauh beda seperti ini. Jadi dengan bisa mengerjakan soal-soal ini ya, insya Allah nanti UAS-nya bisa untuk dikerjakan. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan vektor ya. Di sini ada beberapa soal. Kita mulai dari soal nomor 3. Ini diambil dari modul ya, modul 1 dan modul 2. Soal nomor 3 ini carilah vektor momentum sudut ya. Carilah vektor momentum sudut L dan vektor satuannya. Nah, ingat kalau ada ditanya vektor satuan dari suatu vektor ini kan nanti berarti cari besar vektor ini. Kemudian vektor L ini tegak lurus pada vektor posisi yaitu R dan vektor momentum linier yaitu P. Jadi L itu tegak lurus R dan tegak lurus P. Di mana R dan P-nya yaitu ini. R-nya itu 1I plus 2J plus 3K dengan R itu satuannya meter kan. Kemudian momentum vektornya yaitu 2I dikurang 1J ditambah 2K dengan satuannya kilogram meter per sekon. Nah, vektor L ini adalah vektor yang tegak lurus dengan R dan P. Berapakah vektor L ini? Kalau ada dua vektor, kemudian dicari satu vektor, di mana satu vektor ini tegak lurus dari dua vektor itu, maka kita gunakan rumus perkalian vektor cross ya. Yaitu L, vektor L sama dengan vektor R dicrosskan dengan P. Boleh nggak kalau P cross R? Boleh juga ya. Cuma kita ambil R cross P. Atau boleh juga P cross dari R ya. Nah, bedanya nanti mungkin di arahnya aja ya. Ya di arahnya aja. Kalau yang ini nanti arahnya ke atas L-nya, berarti yang ini nanti kalau P cross R arahnya ke bawah. Tapi perkalian kedua vektor ini pasti tegak lurus ke dari yang ini. Kalau digambarkan begini. Misalnya ini R ya. Misalnya ini R. Ya, kemudian kita punya P di sini. Ini sembarang ya, kita bikin sembarang. Maka yang dimaksud dengan R cross P itu adalah kita putar R searah jarum jam ke arah P ya. Putar ke sana. Ini kita putar ke sana ya. Nah, ingat kalau kita memutar skrup ya atau baut ya kan, kita putar, maka arah kalau putarnya searah jarum jam R cross P, maka akan ada bautnya itu kan arahnya ke bawah kan jalannya. Nah, ini adalah vektor L-nya. Jadi ini tegak lurus dengan ini, yang ini juga tegak lurus. Tapi kalau P cross R, ini yang ini R cross P ya. Ini gambarannya aja ya, gambarannya. Kalau yang P cross R dengan vektor yang sama, ini ke sini R-nya, ini ke sini P-nya ya. Kalau diputar P cross R ke sana berarti arah skrupnya itu ke atas ya. Arah skrupnya ke atas. Di mana
Ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Ini P cross R. Ini disebut dengan vektor L juga. Tuh, arahnya aja yang beda. Yang arahnya yang ini. Kalau R cross P arahnya ke bawah, kalau P cross R arahnya ke atas. Tapi besarnya sama, ya. Karena vektor R dan P-nya sama. Cuma arahnya aja yang berbeda. Yang L ini yang tegak lurus dengan R dan P. Yang R dan P belum tentu tegak lurus, ya. Boleh sembarang sudutnya. Nah, sudut yang di sini belum tentu tegak lurus. Sudut R dan P-nya belum tentu tegak lurus. Tapi sudah pasti L ini tegak lurus R dan P. Itu ya, jadi dimaksud dengan soal yang ini adalah carilah vektor momentum L dan vektor satuannya yang tegak lurus pada vektor R dan vektor momentum P. Sehingga R sama P ini kita crosskan, dapatlah L ini. Sedangkan cross sendiri kan sudah tahu ya perhitungannya, yaitu kalau berarti L ini sama dengan tulis I J K kan gitu. Kemudian karena kalau kita ambil yang ini R cross P berarti komponen R ditulis dulu baru komponen P-nya. Kalau P cross R berarti komponen P ditulis di sini baru komponen R-nya. 1 2 3 2 1 2. Oke. Di sini 1 2 3 2 min 1 2. Yaitu I dikali 2 dikali 2 ditambah J dikali dengan 3 dikali dengan 2 ya. Ditambah I dikali 2 dikali 2 ditambah J dikali 3 dikali 2 ditambah K dikali 1 kali min 1. K dikali 1 dikali min 1. Nah, dikurang, ini kan masih ada ya, dikurang dalam kurung K dikali 2 dikali 2. K dikali 2 dikali 2, kemudian ditambah J dikali 1 dikali 3 dikali min 1. Ya. J dikali 1 dikali J dikali 1 dikali 2 berarti. Dikali 2 ditambah dengan I dikali 3 dikali min 1. I dikali dengan 3 kali dengan min 1. Nah, ya. Nah, ini adalah hasil perkalian cross-nya. Jadi R cross P itu seperti ini. Tinggal dilengkapi aja ini. Sama dengan 4I ditambah 6J ditambah bukan ditambah min ya berarti ya. Min 1K, min K. Ya, dikurang dalam kurung 4K ditambah 2J dikurang 3I. Nah, sama dengan yang ini 4I dengan ini. 4I ya jadi ketemu. Yaitu 4I ditambah 3I ditambah 6J min 2J dikurang K plus, bukan plus tapi min ya. Min 4K. Nah itu. Sama dengan 7I dikurang
ditambah 4K, 4J dikurang 5K. Oke, nah inilah vektor L-nya. Tapi kalau yang tadi P cross R berarti ya tinggal tambah minus di sini. Min 7I, min 4J plus 5K ya, kebalikannya. Nah inilah vektor L, tetapi kan yang ditanya vektor L dan besar vektor L. Berarti cari lagi besar vektor L. Sama dengan yaitu akar dari 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Gitu ya. Sama dengan akar dari 49 ditambah 16 ditambah dengan 25. Berapa ini? Eh, 49 tambah 16, 15, 1, 65 ditambah 25. 90 ya? 90. Akar dari 90. Itu 3 akar 10 ya. Nah, ini besarnya. Ini adalah vektornya. Nah, itu. Kemudian kalau soalnya saya kembangkan menjadi, misalnya kalau saya kembangkan, nyatakan vektor L tersebut, ini vektor L tersebut dalam koordinat silinder dan koordinat koordinat bola. Jadi setelah dicari vektor L, yaitu yang tegak lurus dengan R dan P, kemudian nyatakan vektor L tersebut dalam koordinat silinder dan koordinat bola. Nah, ini tambahannya ya, ini improvisasi dari saya. Bisa nanti ya, kurang lebih ya, ditanyakan juga itu. Nah, jadi vektor L sama dengan 7I plus 4J min 5K ini disuruh cari kalau dinyatakan dalam koordinat silinder dan bola. Ini kan koordinat kartesian ya, 7I plus 4J min 5K. Nah, itu kalian bisa buka modulnya. Ya, modul 1 itu kalau nggak salah halaman 30-an ya. Koordinat silinder kita lihat di halaman 37 ya. Koordinat silinder yaitu halaman 1.37. Halaman 1.37 ya. Yaitu koordinat yang dinyatakan dengan rho ya. C dan Z ya. Koordinatnya dinyatakan dengan rho, C dan Z. Koordinat silinder itu. Kalau Kartesius yaitu I, J, dan K. Kalau silinder rho, C, dan Z. Oke. Di mana posisi rho, C, dan Z itu ya seperti kita gambarkan sebelumnya ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu ini suatu vektor misalnya, ini vektor L-nya ya. Maka posisi rho itu adalah ini ya. Jadi garis vektor L ini diproyeksikan ke bidang XY ya, ini bidang XY-nya. Dan ini bidang sumbu Z-nya ya. Jadi vektor L proyeksikan ke bawah, ini panjangnya. Kemudian inilah yang ini adalah arah dari rho topinya. Kemudian C-nya itu mana? C itu ini. Adalah C-nya, berarti arahnya itu ke sana ya. Ini si topinya arah ke sana. Kemudian Z itu mana? Z itu ya ini. Arah ke atas ini adalah Z, tetap arah ke atas itu Z topi.
Ini adalah Z topi. Nah, kita nyatakan vektor L ini ke dalam rho topi, C topi, dan Z topi. Nah, kita lihat persamaan 1.72 ya, 1.72A dan 1.72B. Itu untuk persamaan 1.72 yang A dan 1.72 yang B. Nah, itu untuk menyatakan, untuk mengkonversi persamaan persamaan atau koordinat kartesian ke koordinat silinder. Jadi 7I 4J 5K ini min 5K ini akan kita konversi dengan persamaan ini. Ya. Jadi di sini kita tulis dulu faktor L-nya sama dengan tadi berapa? 7I plus 4J min 5K. 7I plus 4J min 5K. Nah, di sini kita dapatkan nilai X-nya. X adalah 7, Y adalah 4, Z adalah min 5. Nah, sedangkan persamaan 1.72A dan 1.72B itu mentransformasikan nilai rho atau memberikan persamaan, yaitu rho-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Kemudian C-nya itu adalah tangan, kebalikan tangan dari G per X. Sedangkan Z-nya adalah Z sendiri. Z adalah Z, ya. Sehingga nanti L, ya, L itu yang dalam koordinat kartesian adalah XI plus YJ plus ZK ditransformasikan ke koordinat silinder menjadi rho topi plus C topi plus Z topi. Ya, nilai rho-nya ini yaitu diperoleh dengan cara yang persamaan 1.72A dan C-nya dengan cara yang ini 1.72B. Z-nya tetap tidak berubah. Sehingga kita dapatkan L-nya yaitu cari dulu rho-nya ya. Rho-nya sama dengan akar dari 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari berapa ini? 7 kuadrat 49 ditambah dengan 16 ya. Sama dengan akar dari 65. Kemudian C-nya adalah tan inverse ya. Tan inverse dari Y per X yaitu 4/7. Di kalkulator pencetnya berarti tan 4/7 dulu ya. 4 dibagi 7 sama dengan shift pencet tan. Nah, 29,74 ya. 29,74 derajat. Nah, tapi si yang di sini, yang diminta di sini dalam radian ya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk radian ya. C-nya adalah 29,74 derajat dibagi dengan 180 derajat sama dengan 180 derajat ya. 0,17 pi radian ya. 0,17 tanpa ada persatuan karena sudah dibagi. Jadi cara menulisnya yaitu
Sini ya. Jadi di sini L-nya dalam koordinat silinder yaitu akar 65 rotopi ditambah 0,17 sitopi ditambah Z-nya tetap yaitu min 5 ya. Z-nya tetap kan nih min 5. Jadi di sini min 5Z. Min 5Z topi. Nah, inilah vektor L tadi jika diubah dalam koordinat silinder. Kemudian kalau diubah dalam koordinat bola, ya kita gunakan persamaan transformasi dari koordinat kartesian ke koordinat bola ya. Persamaan 1.80 kalau nggak salah di modul itu. Kita lihat di sini. Kita lihat ya. Oh ya, persamaan 1.81A, 1.81B, dan 1.81C ya, koordinat bola. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau ini koordinat silinder itu yaitu C ya, kemudian Z dan rho topi. Dalam koordinat bola, maka yang digunakan arah vektor satuannya yaitu X, ini Y, ini Z ya. Kalau ini vektor L-nya misalnya ini vektor L-nya, maka rho-nya itu ini tetap ya, rho topinya ini ya, kemudian C-nya juga ada ya. C-nya itu kita transformasikan, kita proyeksikan maksudnya ke bidang XY. Ya, C-nya tetap sudut yang ini, si topi ya. Kemudian ditambah sudut satu lagi yang sebelah sini, yaitu theta topi, theta ya. Ini arah ke sana theta topi. Kalau ini arahnya ke sana untuk si topi ya. Nah, ini tetanya ya. Ini besarnya C, ini besarnya theta, ini ke sini. Nah itu, jadi kalau dalam koordinat bola dinyatakan dalam vektor posisi yaitu rho topi, theta topi, dan C topi. Kalau dalam koordinat silinder tadi rho, C topi, dan Z topi. Ya. Kalau kartesian kan I, J, K. Nah, untuk mengubahnya ke dalam koordinat bola, kita gunakan persamaan 1.81A, 81B, dan 81C. Ya. Di mana transformasinya yaitu kita gunakan dari L XI plus YJ plus ZK menjadi L dalam koordinat bola yaitu rho topi plus theta topi plus C topi, dengan rho-nya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ya. Kemudian theta-nya adalah kebalikan tan dari akar X kuadrat plus Y kuadrat dibagi Z. Nah, sedangkan C-nya sama ya. C-nya adalah tan min 1 pangkat min 1 dari Y per X ya. Nah, itu. Tadi pakai persamaan 1.81 yang ini, 1.81B yang ini 1.81 yang C. Oke, kita cari ya. Sehingga rho-nya kita dapatkan
akar dari tadi 745 kalau nggak salah. X, Y, Z-nya. 74 min 5 ya. Kalau interupsi ada yang ditanyakan, silahkan aja ya, langsung dipotong aja. 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Itu adalah R-nya, atau itu adalah rule-nya. Sama dengan akar dari tadi 9 ditambah 16 ditambah 25. Akar dari 90 ya kalau nggak salah tadi. Sama dengan akar dari 90. Ya, dengan 3 akar 10. Oke. Dapat tetanya adalah akar tan pangkat min 1 dari akar X kuadrat, yaitu 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat dibagi dengan Z, yaitu min 5. Ya. Sama dengan tan pangkat min 1 dari akar dari 7 kuadrat plus 4 kuadrat. Tadi akar dari berapa tadi ya? 60 ya? 65 ya? Ya 65 kalau nggak salah. 65 dibagi dengan min 5. Ya. Kita hitung dulu 65 diakarin. 65 diakarin, kemudian dibagi dengan min 5 sama dengan min 1,61 ya. Tan pangkat min 1 min 1,61 sama dengan shift tan min 58, min 58,19 derajat. Jadikan radian dibagi dengan 180. Min 0,32. Min 0,32 radian. Ini datanya ya. Kemudian C-nya tadi sudah kita peroleh, yaitu sama C-nya 0,17 ya. 0,17. Sehingga kita peroleh transformasinya dari Kartesian ke bola, yaitu rho 3 akar 10 ya. 3 akar 10 rho topi ditambah theta. Theta itu tadi adalah min 0,32 min 0,32 theta topi ditambah 0,17 si topi. Ini theta ini harusnya. Theta topi. Nah ini, jadi inilah L tadi jika diubah dalam koordinat bola. Oke, mungkin satu soal aja sudah hampir 15 menit atau 20 menit. Makanya soalnya itu bisa 3 hari atau seminggu ya. Karena ini satu soal bisa banyak sekali yang ditanyakan. Tapi yang jelas ini mengubah suatu vektor dari koordinat Kartesian ke koordinat bola dan silinder itu akan saya tanyakan ya. Oke, di sini ya jelas ya kita gunakan persamaan 1.81 A, B, C itu untuk mengubah ke koordinat bola, 1.71 tadi ya, itu untuk mengubah ke persamaan ke koordinat silinder. Oke. Kita close dulu ini, nanti kita gabung lagi ya ke soal yang selanjutnya.
ini kita bahas 2 atau 3 soal ya. Jadi kita bahas 1 soal lagi. Saya tutup dulu ini karena waktunya sudah mau habis. Nanti masuk join lagi ya untuk pembahasan soal berikutnya.